Pemirsa, meskipun Provinsi Bengkulu masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal di wilayah Sumatera Barat Indonesia, namun Provinsi Bengkulu sendiri menyimpan sejuta sejarah dan sejuta makna. Di provinsi ini lahir seorang sosok ibu negara pertama Republik Indonesia, Ibu Fatmawati. Dan dari kawasan Jalan Fatmawati, untuk bertambah kilas untuk melihat seperti apa sosok dari Ibu Fatmawati, istri sang proklamator Bung Karno. Ada penasaran? Ikuti saya. Dan saat ini kita sudah bertemu dengan Bapak siapa? Oke, Bapak Marwan ini adalah pengunjung penjaga dari rumah Ibu Fatmawati ya. Oke, boleh saya Pak permisi untuk diajak berkeliling melihat seperti apa sosok dari Ibu Fatmawati dengan kediamannya yang terletak di Jalan Fatmawati, Kota Bengkulu ini. Boleh seperti apa Pak untuk? Silakan saya tunjukkan dulu. Ini Fatmawati bersama fotonya bersama orang tuanya. Oke. Masih gadis, masih. Oh, ini orang tuanya Fatmawati. Iya, namanya Hasan. Ini saat usianya berapa tahun ya Pak? Ini sekitar hampir 19-20. Wow, luar biasa ya. Cukup anggun dan sangat cantik sekali ini kalau kita lihat pemirsa seperti apa sosok muda dari Ibu Fatmawati. Oke, sebelum saya langsung ke sejumlah foto yang begitu saya sampai langsung menyambut saya di rumah ini, boleh saya minta diceritakan juga Pak dari ornamen bangunan rumah Fatmawati sendiri. Kalau saya lihat ini kan memang berciri khas bangunan limas, bangunan tradisional Bengkulu ya Pak. Oke, boleh seperti apa Pak rumah kediaman Fatmawati ini? Ya, inilah memang rumahnya dulu itu rumah panggung, dan ornamen-ornamennya itu yang bentuk kayak gitulah, jadi bagus sekali lah. Jadi untuk instalasinya itu nggak perlu untuk ribet gitu. Ya betul sekali, memang adem ya Pak, kalau kita masuk ke sini ventilasinya cukup banyak dan ukiran-ukiran dan ornamennya terlihat tradisional sekali. Boleh sekarang kita lanjut ke foto berikutnya, bagaimana? Seperti apa kita bisa lihat Pak? Ini foto waktu dia menalungkan bunga dengan Bapak Solihin JT sebagai komandan Gauda 1 yang operasinya di Kongo. Oh, ini sudah mulai bertugas sebagai ibu negara pertama. Ya. Apa lagi nih Pak? Kalau ini dia sedang berceramah di Istana Negara. Oke. Nah, ini sudah mulai. Ya, kalau ini sudah tujuan keluar negeri ya, kalau sekarang untuk keluar negeri ke Filipina. Oke. Kalau Hotel Malakana, ya, Istana Malakana. Ya. Kita tahu juga hubungan Indonesia dan Manila saat itu ya cukup baik di zaman proklamasi kemerdekaan. Nah ini ya paling bersejarah sepertinya ya Pak, kalau boleh saya lihat saat mengibarkan bendera merah putih 17 Agustus, dan kita ketahui sendiri bahwa itu Fatmawati adalah penjahit bendera pertama saat pengibaran bendera 17 Agustus 1945. Kabarnya Pak, Ibu Fatmawati ini menjahit dengan mesin jahit yang masih ada di sini. Ayo pemirsa kita lihat dulu seperti apa wujud dari mesin jahit yang digunakan untuk membuat bendera pertama kali. Oh, ini ada sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan foto dan mesin jahit. Sampai di ruangan ini terbawa aura seperti kembali ke masa lalu ya. Memang ornamennya tradisional dan rumah asli zaman dulu di Bengkulu, sehingga kita sendiri pun kalau masuk ke sini seperti berada di zamannya Fatmawati begitu. Mesin jahit asli yang digunakan untuk membuat bendera pusaka pertama kali. Dari sejarahnya Pak, informasinya kalau bendera yang digunakan ataupun yang dibuat itu justru jauh sebelum saat detik-detik proklamasi. Inisiatif yang dilakukan oleh Ibu Fatmawati untuk membuat bendera ini apa Pak Sandi? Ya, saya rasa waktu itu karena kita sudah harus merdeka dan yang kita belum punya bendera, mereka bagaimana dapat inspirasinya gitu, dia malam itu juga dia menjahit bendera itu. Oke. Bahan-bahan untuk menjahitnya sendiri saat itu pada zaman penjajahan kan cukup sulit didapat. Seperti apa dulu Ibu Fatmawati memperjuangkannya? Saya rasa ya bagaimana caranya dia usahakan untuk dapat bendera warna merah dan putih itu. Melambangkan kalau merah itu kan berani, kalau putih itu ya
suci, jadi makanya diletakkan gitu. Oke. Dan mesin ini masih bagus digunakan? Masih bisa pakai. Masih bisa digunakan. Kalau para pengunjung suka mencoba-coba tidak untuk Iya, kalau menjahitnya? coba-coba dan juga foto-foto dulu di mesinnya itu saya silakan. Ini benar-benar mesin dengan perangkat kursi dan meja yang digunakan di Fatmawati saat itu. Oke, saya boleh coba ya? Seperti apa ini menjadi digunakan Pak? Oh ini langsung ya Pak, tidak ada mesin di bawah. Ya, saya jauh dari tangan. Oke. Kita dulu dari tangan, dari mesin tangan. Oh mesin tangan seperti ini. Iya. Ini sudah lama sekali pemirsa. Itu ya. Oh ini tinggal digerakkan satu tangan untuk Ya. diputar ya. Sudah tua sekali di mesinnya ya Pak. Sudah lama kita tidak menemukan mesin seperti ini. Tapi sedikit ngandat ya Pak ya. Iya. Sambil holding kaki aja. Oke. Saya berasa seperti menjadi Ibu Fatmawati Pak kalau sudah menjahit ini. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan sosok beliau bisa menginspirasi kita banyak. Oke sip. Cukup bersejarah sekali sih dan memang masih terlihat cukup bagus. Bahan baut baku yang digunakan sendiri masih awet sepertinya ya, mesin-mesinnya sendiri masih sangat kokoh dan bisa digunakan untuk membuat bendera lagi nih sepertinya. Boleh Pak selanjutnya kita berkeliling lagi untuk menyaksikan seperti apa peristiwa-peristiwa yang tergambar di foto-foto dalam ruangan ini. Nah sebelumnya nih boleh dikasih tahu dulu ruangan apa ya Pak tempat kita berdiri saja ini? Kalau sebenarnya kalau dulu jadi kamar orang tuanya satu, kamar kemudiannya satu. Dia kan punya dia hanya anak tunggal, orang Oke. tua dua, dia satu jadi gitu. Jadi Fatmawati sendiri merupakan anak tunggal Istri tunggal. Oke, jadi ini satu kamar orang tua, satu kamar Fatmawati sendiri. Nah, dari foto-foto yang ada, sepertinya menggambarkan sosok Fatmawati yang memang bersahaja, Gitu. bisa berkumpul bersama siapa saja, siapapun. Ya ini sepertinya ada foto-foto bersama anak ya Pak dan para delegasi yang ada di Indonesia ya. Kalau ini di rumah istana. Oh di rumah sakit istana. Iya. Tapi para bule ya tinggal di sini. Oh gitu. Nah ini luar biasa ternyata di rumah sakit istana kita dulu itu justru dari kalangan bule-bule ya. Oke selanjutnya yang mana lagi Pak? Kalau ini foto dengan orang tuanya di sana, foto di sana dengan bapaknya Soekarno, ibunya Soekarno, bapak Soekarno. Ya Soekarno ya Soekarno itu foto di sana. Ini mungkin baru nikah, foto nikah. Masih pengantin baru seperti Ya. Baik selanjutnya. Nah ini sepertinya fotonya cukup historikal karena ada diapit oleh sejumlah pasukan. Dan dia dengan percaya diri bisa membaur dengan para pasukan. Kabarnya dia memang cukup peduli dengan para prajurit Republik Indonesia ya. Ini waktu dengan Pak Hamengkubuwono IX. Oke. Ini foto saat membandara Sunarti-Gono Kepala Parlemen Indonesia. Ya. Sempat ikut terlibat dalam organisasi TNI juga. Oke, dan ini bersama Mother of Persekusi Stella di Istana Merdeka Jakarta. Ini siapa Pak? Oh nenek. Oh ini nenek. Ini adalah cucu pertama dari nenek ini lah. Karena kami dia cucu pertama. Ibu Fatmawati ini kan lahirnya tahun 1923. Nah neneknya otomatis ini fotonya sudah sangat lama sekali. Lama sekali. Bagaimana cara mengumpulkan foto-foto yang ada di ruangan ini karena kelihatannya cukup komplit, cukup banyak Iya, terjadi. saya rasa ini juga kan itu anak-anaknya juga. Mungkin semua semuanya ini dan yang nyimpan mungkin Bu Mega dan lain. Oke, Ibu Megawati anak dari Fatmawati. Ini bersama Soekarno. Jadi karena ruangannya sempit ya. Namun fotonya masih terlihat aktif dan aktif. Nah, ini saya cukup tertarik Pak untuk melihat cerita di balik foto ini, di mana Ibu mengunjungi sekolah rakyat di Jakarta dalam rangka pemberantasan
pemberantasan buta huruf. Nah, di zamannya dia cukup gencar untuk memberantas buta huruf. Boleh diceritakan Pak seperti apa? Saya rasa ya karena dia peduli dengan anak-anak bangsa, jadi maka dia giatkan untuk memberi spirit pada anak-anak supaya maju. Oke. Ini saat kunjungan New Delhi. Kan ini Oke, ini dari perwakilan kepala negara India ya. New Delhi. Ini cukup aktif berarti. Udah tamu-tamu negara dari berbagai macam negara pun bisa membaur berarti. Dan dari foto-foto ini dapat terlihat seperti apa sosok Fatmawati yang cukup membaur kepada kalangan manapun, siapapun. Ya kelihatan itu komunikasinya bagus sampai jadi dia bisa membawa gitu. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat ke ruangan mana lagi nih Pak? Yang satu ruang tidur Ruang tidur. Iya. Ada ruang tidur boleh kita lihat ya. ini Wow. ruang tidurnya. Ini kasur asli yang digunakan. Kalau kasur dengan pelabuhan udah nggak asli lagi. Oh, ini modifikasi. Yang asli cuma tempat tidurnya aja. Intinya aslinya di pokok ada. Jadi kalau zaman dahulu itu untuk memberantas nyamuk Pakai bambu. pakai kelambu ya, istilahnya kalau orang dulu bilang kelambu. Itu belum ada. Ini apa nama kerajaan ini Pak? Kalau Katil. Katil ya orang di sini ya. Katil. Katil. Dan ini kalau lemari dengan ini itu yang pernah pakainya juga ini. Ini meja hiasnya. Ini meja hias. Hiasnya kami lemari pakaian. Pakainya juga. Kondisinya masih sangat terawat dan terjaga ya Pak? Benar-benar kayu asli zaman dahulu. Fatmawati sendiri dari lahir hingga bertemu dengan Soekarno itu di usia berapa tahun? Sekitar kalau dia ketemu dengan Soekarno ya lahirnya di sini. Kalau ketemu Soekarno ya sekitar umur 18-20-an juga. Oke. Ya. Bisa akhirnya bertemu dengan Bung Karno. Kita dari ketemu di Bung Karno itu waktu Bung Karno diasingkan ke Bengkulu, di tempat kerja rumah pengasingan itu, di sanalah tempat berkumpulnya muda-mudi Bengkulu. Waktu itu sebagai bujang pejuang Bengkulu berkumpul sana. Jadi sering mereka saling bicarakan soal apa politik, apa kesenian, apa olahraga, jadi membaur situ semua. Oke, jadi Ibu Fatmawati ini cukup aktif di berbagai kegiatan dan keorganisasian sehingga saat Bung Karno diasingkan, sehingga Bung Karno sendiri sering terlibat diskusi politik dan keorganisasian seperti itu, akhirnya mengenal sosok Fatmawati. Aktif di usia sekitar 17-18 tahun. Sampai kepincut Pak Bung Karno-nya. Ini apa yang menyebabkannya? Kita tahu saya juga pikir namanya rahasia seseorang dengan seseorang itu makanya gimana caranya. Mungkin ya dari pasangan pertamanya dia cocok kan dia. Oke. Tapi dia nikahnya itu sesudah Soeharto pulang ke Jakarta dulu sebagai pengasingan, baru datang utusan apa yang untuk nikahinya itu kan perwakilannya gitu. Oke, jadi menikahnya terpisah. Bisa. Bung Karno-nya saat itu ada di Jakarta, Ya. Ibu Fatmanya ada di Bengkulu. Lokasi menikahnya di mana Pak? Mas rumah nenek kalau tidak waktu itu nikahnya itu. Oh, di rumah nenek yang di BRI kawasan Simpang 5 dan duplikasinya yang ini ya. Iya. Oke, jadi benar-benar melaksanakan ijab kabulnya saat itu di rumah yang bangunannya ini. Iya. Namun lokasinya di BRI begitu. Oke. Saat itu adakah persyaratan yang disampaikan oleh Ibu Fat kepada Bung Karno untuk bisa menerima pinangannya begitu Pak? Kata juga saya rasa nggak mudah-mudahan punya syarat. Mungkin mereka sudah pertama kali kenal samping itu, ya mungkin jodohnya situ mungkin ya. Jadi karena Allah jodohnya situ, jadilah dia sampai sekarang. Itu sampai waktu tahun 1955 lah, jangan kalau kapan. Oke, karena kita tahu dari sejarah bahwa Ibu Fat ini sosok yang benar-benar memegang prinsip tidak ingin dipoligami begitu ya. Dan melahirkan berapa orang anak? 5 anak yang kabarnya memang anak-anak ini merupakan orang-orang
ternama dan tokoh penting di Indonesia. Siapa saja boleh diceritakan? Ya, yang pertama itu Bunda, anak yang tua. Kedua Bapak Megawati. Yang ketiganya Rahmawati. Yang keempatnya Sukmawati. Yang kelimanya Guru Soekarno Putra. Kelimanya lahir di Jakarta. Di Jakarta semua. Oke. Setelah lahir, adakah pernah Ibu Fatmawati bersama keluarga kembali berkunjung ke Bengkulu? Ada. Ada ya. Oke, dan seperti apa Pak kontribusi pihak keluarga khususnya anak-anak untuk tanah kelahiran Ibu Fatmawati sendiri sejauh ini? Ya, kalau saya lihat Guru Fatmawatinya zaman dulu itu memang kita kan masih tahun 45-49 itu masih ada gangguan dari Belanda, masih ada. Jadi terjadi agresi tahun 1949 dan sesudah itu tahun 50-an tuh ada pemberontakan di seluruh Indonesia nih, maksud di Sumatera ini PRRI, di Kalimantan tuh Kahar Musaka, kalau Jawa Barat itu Karto Suryo kan gitu kan. Jadi belum sempat untuk fokus untuk membangun Bengkulu, khusus Bengkulu itu belum sempat. Nah, keadaan kayak gitu Namun tidak bisa kita pungkiri ya, Ibu Fatmawati sendiri memang juga cukup berperan untuk pembentukan Provinsi Bengkulu. Nah, ngobrol-ngobrol masalah keluarga Ibu Fat bersama Pak Karno, saya pernah melihat sedikit puisi yang pernah dibuat oleh Bung Karno untuk Fatmawati dan puisi yang telah dibuat oleh Ibu Fatmawati ditampilkan juga di rumah ini. Boleh ditunjukkan Pak? Nah, di sini juga menggambarkan kalau Ibu Fat itu cukup aktif di dunia sastra, dan kita tahu Bung Karno selama di Bengkulu juga sempat membuat kelompok kesenian ya. Mungkin dari sana sering ketemu, sering aktif. Iya. Kan ini adalah fungsinya yang tadi bikin. Mungkin juga kalau di bidang olahraga lain lagi dia main senangnya nampaknya main badminton. Oke, badminton saat itu hobinya ya. Dan ini puisi yang dibuat oleh Bung Karno untuk Fatmawati. Bung Karno selama proses proklamasi kemerdekaan dan bahkan setelah mendampingi Bung Karno sendiri, banyak pergerakan yang telah dilakukan demi kemajuan bangsa. Kalau saya baca sebelumnya cerita yang ada di sinopsis dari sosok Fatmawati, dia aktif juga untuk sejumlah yayasan kemanusiaan begitu ya Pak. Memang sudah mulai terlihat saat masih remajanya di Bengkulu Pak. Ya, sudah kelihatan, mereka kan mengikuti apa kesenian apa suara itu kan. Jadi dia itu memang aktif lah, cuma anaknya sederhana sekali, nggak banyak, nggak neko-neko, jadi paling patuh dengan orang tua. Oke. Ya, anaknya patuh kan. Nah, bicara kesederhanaan Kak, saya melihat ada replika atau pakaian asli ini ya. Iya, Nah, yang menggambarkan seperti apa gaya ataupun model berpenampilan dari Fatmawati. Nah, ini kalau zamannya dulu namanya pakaian apa Pak? Atau bisa modelnya berapa namanya nggak tahu, cuma memang kita pakaian yang pernah dia pakai itu. Oke, Iya. seperti kebaya ya, Kebaya panjangnya, dia rata-rata suka pakai kebaya panjang. dan dilengkapi dengan selendang yang Selendang, ya. terbuka dan terurai begitu ya. Ini pada eranya gaya berbusana seperti ini sepertinya cukup menjadi tren di kalangan remaja di zaman Ibu Fatmawati, dan sampai saat ini pun pemerintah kota tampaknya berusaha untuk membangkitkan kembali gaya berbusananya. Kain yang digunakannya sendiri ini kain asli? Asli dia pakai juga, pokoknya asli lah dia. Sebenarnya ini bukan juga pasang batang aja, bukan. Belum pernah dia pakai sekali. Dan kita ada kan aja bukan. Jadi memang pakaian asli milik Ibu Fatmawati yang Ya. dipajangkan di sini ya. Dan sayang sekali ini terlihat mulai usang ya Pak. Makan siang. Sudah dimakan usia. Siang. Tidak berupaya untuk membuat replika pakaiannya begitu Pak. Itu saya gimana cara? Dari pihak keluarga. Nah, ini ada lukisan suami dari Ibu Fatmawati, proklamator kita. Ini siapa yang buat lukisan ini? Filipina. Orang Filipina. Oke. Ya, jadi lukisannya orang Filipina. Kalau ini duplikat sebenarnya. Kalau yang aslinya dengan Ibu Mega semua ada. Jadi ini diduplikasi dari lukisan asli. Orang Filipina sendiri seperti apa hubungan emosionalnya dengan keluarga Fatmawati sehingga mempersembahkan sebuah lukisan ini?
saya kesan tadi ada kembang. Paling tidak kita sendiri tahu ya seperti apa gaya berperilakunya Fatmawati dengan banyak bangsa dan ini sama ya Pak dari Sama, lukisan juga. Jadi memang dipersembahkan itu sepaket untuk lukisan Bung Karno dan Ibu Fatmawati. Lukisannya sendiri diambil dari foto atau memang Ibu Fat yang langsung menjadi modelnya saat itu? Dari foto. Nah ini selanjutnya ada pakaian lain ya yang menjadi ciri khas gaya berbusana Ibu Fatmawati. Setidaknya kalau yang tadi berwarna pink ada sedikit ornamen-ornamen brokat-brokat, ini selendangnya polos ya Pak. Namun tidak meninggalkan ciri khas semi kebaya yang panjang sampai ke bawah dengan kain batik di bawahnya. Oke Pak, kalau misalkan para pengunjung yang datang menyaksikan seperti apa cerita Fatmawati di zaman dulu saat berada di kedudukan ini seperti apa? Responnya apa saja Pak yang diberikan? Kalau merespon lihat bagus sekali ya. Mereka sungguh-sungguh mengagumi kesederhanaannya dari Fatmawati dengan itu perjuangannya itu. Jadi mereka memberi kesan itu dalam buku catatan sediakan ini, mereka sangat nulis yang bagus sekali. Begitu gambar sekali ya dari komentar-komentar yang diberikan para pengunjung, dan sepertinya para pengunjungnya sendiri justru banyak dari kalangan luar provinsi Bengkulu. Nah, bahkan dari luar negeri pun juga ada ya Pak. Kedatangan pengunjung dan kita akan coba tanya seperti apa respon dari para pengunjung yang datang menyaksikan rumah Ibu Fatmawati di Kota Bengkulu. Permisi Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak Suherman. Bapak dari mana asalnya? Jakarta. Jakarta. Sudah berkunjung ke rumah Ibu Fatmawati berapa? Sudah 2 kali dengan ini. 2 kali dengan ini. Sebelum berkunjung, seperti apa Bapak tahu kalau di Bengkulu ada daerah setiap kunjung? ketika kita mau ke Bengkulu, kita sudah menyiapkan apa yang mau kita kunjungi, gitu. Pertama tempat-tempat sejarah. Ternyata ada 2 hal penting. Pertama rumah Pak Karno, kedua rumah Bu Fatmawati. Bapak sendiri sudah tahu kalau Ibu Fatmawati yang merupakan ibu negara pertama adalah orang asli Bengkulu. Tidak tahu. Oke, dan pendapat Bapak setelah datang berkunjung seperti apa? Ya, saya pikir menginspirasi beliau ini dari wanita yang sederhana, bisa memberi inspirasi untuk Bung Karno menjadi pemimpin besar. Nah, saya pikir tepatlah pilihannya untuk jadi ibu negara. Jadi Bapak sendiri yakin ya di balik sosok besar Bung Karno ada sosok wanita hebat di belakangnya, begitu? Setuju saya. Setuju ya Pak. Dan pesan Bapak untuk kelestarian rumah Bung Karno dan bagi anak muda Bengkulu untuk mencintai. Ini penting untuk melihat sejarah ke depan. Ya. Artinya kita tidak boleh terlindas oleh modernisasi, karena bagaimanapun awalnya negara ini berdiri dari yang sederhana juga. Nah, yang dari sederhana ini bisa mencapai yang puncaknya juga karena inspirasi mereka gitu. Nah, sosok Bung Karno dan Bu Fatmawati menjadi acuan kita untuk bijak ke depan. Artinya modern boleh, tapi kesederhanaan harus tetap jalan gitu. Dan pesan kepada pemerintah Pak, karena kepada pemerintah yang penting adalah bagaimana merawat ini dengan baik, mensubsidi rumah-rumah sejarah seperti gini. Untuk di tempat lain juga jangan dibiarkan dikelola asal-asalan. Iya. Karena ini merupakan objek yang vital bagi saya, karena bagaimanapun bukan hanya masyarakat kita sendiri yang ingin melihat, tapi masyarakat luar juga ingin melihat rumah ini. Sederhana, menarik, dan saya terharu ini. Apalagi begitu kita datang disambut oleh sejumlah potret bangunan yang mulai mengalami kerusakan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada baiknya jika pemerintah sedikit memberikan perhatian lebih begitu Kalau ya. perlu memang jangan langsung menurunkan subsidi untuk perawatan ini, termasuk menggaji orang yang menjaga. Kalau saya lihat itu, biar terawat lah. Kan jarang di tengah kota rumah seperti ini. Iya, apalagi di sini maksudnya gratis ya Pak. Iya, gratis. Sudah selayaknya kalau diberikan retribusi. Kalaupun ditarik juga nggak apa-apa. Nggak merasa rugi. Nggak merasa rugi. Saya pikir hal yang wajar lah, orang tua harus dikasih masukan untuk perawatan. Sekembalinya ke Jakarta nanti nih Pak, pesan yang ingin Bapak sebarkan. Oh ya, saya akan sampaikan ke teman-teman, kalau datang ke Bengkulu jangan
ragu dan sungkan untuk datang ke dua tempat yang bersejarah di luar yang lain, yaitu rumah Bung Karno dan rumah Bung Karnowati. Karena tadi saya juga ngikuti jalan dari ketika Bung Karno malam mingguan kemari. Saya dulu pernah ceritain malam mingguan kemarin naik sepeda sampai ke rumah Bung Karnowati itu saya istilahnya apa ya, jalan kaki saya kemarin, jalan kaki. Makanya saya menikmati betul. Ternyata kalau dulu kan masih jauh lah seperti sekarang kan, dengan keadaan sepi dulu. Pak Karno berusaha payah kemarin, itu aja saya. Selain lihat sejarah, kita juga menyimak kisah romansanya Pak dan Bung Karno ya. Oke, bisa menginspirasi anak muda ini. Saya bilang selera Bung Karno selera langit, berwarna cantik soalnya. Jadi orang Bengkulu sepakat ya, cantik-cantik ya Pak. Cantik. Baik, terima kasih sekali Bapak ya. Selamat menikmati lagi kunjungannya di Bengkulu.